Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya. Beri salam kanan kiri, muka belakang. Beri senyum yang termanis. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji nama Tuhan pagi yang indah ini. Kita boleh datang untuk menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu mari berdiri. Mari kita naikkan pujian kita. Serahkan semua kasih Allah. Kita berdoa kepada Tuhan pagi yang indah ini. Karena kita adalah orang-orang yang kita tinggikan. Haleluya.
Ini menjadi iman kami di hadapan Tuhan. Dan ini menjadi pernyataan iman kami atas setiap masalah dan pergumulan kami hadapi. Bahwa di dalam Tuhan masih ada jalan yang terbuka bagi kehidupan kami. Apakah masalah keluarga kami, apakah masalah ekonomi, apakah masalah sakit penyakit, masalah pekerjaan, maupun setiap masalah dalam kehidupan kami, kami akan percaya ya Tuhan masih ada jalan yang terbuka. Karena buat Tuhan Allah hidup, buat Tuhan yang menang atas setiap pergumulan persoalan umat manusia. Kami bersyukur bahwa kami memiliki Tuhan yang hidup, kami memiliki Tuhan yang berkuasa, kami memiliki Tuhan yang menang. Terima kasih Bapak. Nah, kami sebagai umat pilihan Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan, kami sebagai murid-murid Tuhan, kami juga akan mengalami jalan keluar. Kami akan mengalami terobosan-terobosan yang baru dalam Tuhan. Bapak, saat ini kami akan belajar, kami akan membaca dan merenungkan firman. Kiranya firman Allah boleh menguatkan kami, firman boleh meneguhkan akan iman kami di dalam kami diri Tuhan. Pimpin dan urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Segala sesuatu yang tertutup dalam hati dan pikiran kami, aku buka di dalam nama Yesus. Dalam kuasa Roh Kudus saja boleh berbicara atas hati dan pikiran kami. Nah, kami semua yang mendengar firman Allah, kami akan dikuatkan, kami akan dibaharui dalam kuasa firman Allah. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Di Tuhan, shalom. Di Tuhan kita bersyukur kita boleh berkumpul kembali di rumah Tuhan. Dan di Tuhan selamat datang kita semua. Kita bersyukur kita boleh memiliki kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan. Mengingat pandemi yang masih terus berjalan. 2 hari lalu kita disenangkan dengan berita bahwa yang sakit, yang sembuh mencapai 4.000, ya. Cuman kemarin terbalik lagi, ya. Yang sembuh 3.000, yang sakit lagi 4.000. Grafiknya masih naik turun, ya. Dan mari kita terus berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat kepada pakar-pakar kesehatan, pakar-pakar virus, untuk mereka juga beri hikmat agar benar-benar mendapatkan antivirus atau vaksin atau obat yang dapat menolong mereka yang terinfeksi, bahkan kalau bisa mencegah. Dengan adanya vaksin, pada saat kita akan bersentuhan dengan virus corona yang kalah. Karena saya sampaikan virus corona itu virus yang canggih. Canggihnya apa? Seperti yang dialami Ketua KPU Pusat, Pak Arief Budiman, Ketua KPU kalau nggak salah namanya. Beliau sehat-sehat saja, ya kan? Masih bisa aktivitas, tapi beliau positif, ya. Masih bisa melakukan pekerjaan dan tidak nyata sakitnya, tanpa gejala, tapi beliau positif. Ini saya bilang canggihnya COVID-19. Tapi kita yakin percaya bahwa di atas segala sesuatunya Tuhan yang lebih besar. Amin. Tuhan kasih solusi sehingga masa-masa ini akan segera berlalu. Itulah Bapak Saudara sekalian, kita akan belajar firman Tuhan. Saya beri judul firman Tuhan pagi ini yaitu anugerah. Kita jemaat Tuhan, pembacaan kita pada pagi ini saya sendiri pertama diberkati sekali, dan saya harap kita juga semua boleh diberkati, kita dimotivasi melalui firman Tuhan pada pagi ini. Kita akan baca lebih dahulu di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 17 sampai dengan yang ke-20. Dikatakan dengan firman Tuhan, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takut kepada kami demi nama-Mu. Ayat 18. Dikatakan, lalu kata Yesus pada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh,
termasuk kuasa menahan serangan pandemi COVID-19. Dikatakan sehingga tidak ada yang akan dapat membahayakan kamu. Amin. Ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh itu takut kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Kita jemaat Tuhan, hari-hari ini kita sangat bersukacita pada saat kita mengalami keberkatan. Kita akan bersukacita kalau kita mampu mengusir setan. Kita akan bersukacita kalau kita sembuh dari segala penderitaan sakit penyakit kita. Itu yang umum, wajar. Kita sakit sembuh, sukacita, pasti dong. Gak ada orang yang habis sakit sembuh kemudian aduh mengapa saya sembuh, gak mungkin. Pasti kita akan bersukacita. Ataupun kita terlepas dari segala pergumulan kita akan bersukacita, wajar. Tetapi ada sesuatu yang lebih besar daripada semuanya ini, yaitu ayat yang 20 tadi. Dikatakan namun demikian janganlah bersukacita karena roh itu takut kepadamu, tetapi kita patut bersukacita karena nama kita terdaftar di dalam kerajaan surga. Artinya apa? Kita sembuh dari sakit penyakit, kita lepas dari segala pergumulan kita lepas dari segala penderitaan hidup kita lepas daripada segala masalah-masalah kita. Itu masalah jasmani kita di dunia. Hari ini kita bisa sembuh dari sakit pilek, minggu depan kita bisa sakit tipes. Hari ini kita sembuh dari sakit tipes, tahun depan kita bisa sakit kanker. Kita sembuh dari sakit kanker, kita bisa kena sakit tumor. Itu rotasi kehidupan kita di dunia. Hari ini kita lepas dari masalah dengan anak-anak kita, tahun depan kita bisa bermasalah dengan suami. Tahun depan kita bisa lepas dari masalah dengan suami, tahun berikutnya kita bisa masalah dengan tetangga. Ya, itu roda kehidupan kita di dalam dunia. Tidak bersifat kekal. Tetapi Yesus menyampaikan sesuatu yang bersifat kekal, yang bersifat permanen. Yaitu apa? Kita patut bersukacita kalau kita mengalami, katakan nama kita Daniel Budi Kristanto terdaftar dalam kerajaan surga. Janganlah kita bersukacita hanya karena perkara-perkara yang sementara. Yesus sampaikan kepada kita, apa saudara sekalian, anugerah. Kalau kita mengalami kelepasan, kita mengalami kesembuhan, itu anugerah. Terlebih anugerah yang Tuhan berikan pada kita adalah nama kita yang tercatat dalam kerajaan surga. Dan jemaat Tuhan, hanya oleh karena kasih Allah yang begitu besar sehingga setiap manusia beroleh kesempatan kedua. Saya katakan, hanya oleh karena kasih Allah yang begitu besar. Yohanes 3:16. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, mereka beroleh hidup kekal. Itu adalah kesempatan kedua. Kesempatan yang pertama, pada saat manusia ada jatuh dalam dosa, mereka gagal. Mereka dibuang. Kesempatan pertama mereka bersekutu dengan Tuhan tanpa dosa. Kesempatan pertama mereka bersekutu dengan Tuhan dalam suasana yang harmonis itu hilang gara-gara ketidaktaatan mereka terhadap perintah Allah. Tetapi Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah di dunia ini. Saya nggak tulis di atas karena saya yakin kita hafal ayat itu. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ini adalah kesempatan kedua. Nah, di buletin saya menuliskan bahwa berbeda dengan iblis, berbeda dengan Lucifer dan sekutunya. Saudara bisa bayangkan, imajinasikan posisi Adam dan Hawa dengan posisi Lucifer sebelum jatuh dalam dosa sama. Mereka sama-sama bisa bersekutu dengan Tuhan. Mereka sama-sama bisa menyembah Tuhan.
tanpa ada dosa. Kita pelan dulu ya. Tetapi pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka dibuang. Tetapi karya Yesus memberi peluang, karya Yesus memberi kesempatan kedua untuk mereka kembali kepada Tuhan. Tetapi Lucifer dan kawan-kawan, pada saat mereka jatuh dalam dosa, sama mereka dibuang dari hadirat Tuhan, tetapi tidak ada korban untuk mereka. Dan masa depan mereka jelas, apa yang seperti dikatakan oleh Legion pada saat Yesus berjumpa dengan orang gila di Gerasa. Mereka katakan, apakah aku akan menyiksa kami sebelum waktunya? Saudara bisa cek ayat ini. Masa depan iblis jelas, tidak ada surga bagi Lucifer dan kawan-kawannya. Masa depan mereka jelas bahwa mereka akan mengalami penghukuman kekal. Sehingga jemaat Tuhan, setiap manusia yang merespon panggilan Allah dalam hatinya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi, maka kehidupannya akan mengalami pemulihan dan menerima berkat-berkat ilahi. Berkat-berkat itu ilahi apa? Nanti kita bahas poin pertama, otoritas yang besar. Itu berkat ilahi. Kalau berkat secara jasmani itu ngikut, bonus, ya kan? Di dalam Matius pasal 6 ayat 33, ayat sebelumnya dikatakan masalah pakaian, masalah minuman, ya kan, itu kebutuhan dasar manusia. Rumah itu kebutuhan dasar. Tetapi ayat yang 33 Yesus katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Nah, tetapi lepas daripada berkat-berkat secara jasmani, dikatakan ada berkat-berkat ilahi yang berbicara tentang kuasa, otoritas. Salah satu yang sudah kita baca tadi, bagaimana para murid mereka pulang dengan bersukacita. Guru, setan-setan juga takut sama kami. Wow, ada sukacita, saudara. Beberapa bulan yang lalu atau tahun yang lalu saya sampaikan kesaksian apa yang dialami saudara kita lalu ya. Pada saat kami ditelepon sama kakaknya, dikatakan, oh tak tolong rumah laku dirasuk lagi, sedih hati saya saudara. Tetapi pada saat kami mendoakan dan kami melihat laku dilepaskan dari kuasa kegelapan, kami bersukacita. Nah, sebab apa? Ayat itu bilang bahwa iblis takut pada kita, orang-orang percaya pada Tuhan. Tetapi Yesus katakan, jangan bersukacita karena itu. Ya. Tetapi bersukacita karena nama kita. Nanti kita akan pelajari. Nama kita tercatat dalam buku kehidupan Tuhan. Berkat-berkat ilahi akan kita terima. Ini secara otomatis kita terima dari Tuhan. Terlebih lagi ada berkat yang besar, yaitu nama kita tercatat dalam kehidupan Tuhan. Berkat-berkat ilahi yang Tuhan janjikan dan berikan kepada setiap orang yang percaya padanya, diharapkan, saya tulis nanti saudara baca di rumah, berkat-berkat ilahi yang Tuhan janjikan dan Tuhan berikan kepada kita, orang-orang percaya kepadanya, diharapkan untuk dapat memotivasi kita, untuk menguatkan kita dalam menjalani kehidupan di dunia yang penuh dengan segala macam persoalan dan pencobaan itu. Pada saat Yesus masih bersama-sama dengan para murid, saya sengaja nggak tulis karena terlalu banyak ayatnya, nanti sudah bisa. Dikatakan pertama di dalam doa Yesus Yohanes pasal 17 dikatakan seperti ini, Bapa, aku tidak meminta supaya kau mengambil mereka dari dunia. Itu doa Yesus kepada Bapa di surga.
Yesus tidak berdoa pada Bapa di surga bahwa setiap orang yang percaya dibaptis masuk surga. Enggak. Tetapi Yesus berdoa supaya Engkau melindungi mereka. Salah satu cara Allah melindungi kita dari apa? Yesus katakan seperti ini, aku tidak meninggalkan engkau seperti yatim piatu, tetapi aku minta seorang penolong bagi engkau, yaitu Kudus, yaitu Parakletos. Parakletos yang nama lain atau bahasa Yunani daripada Roh Kudus menolong saya dan saudara, memberikan otoritas yang kita baca di dalam poin yang pertama. Berkat-berkat ilahi akan memotivasi saya dan saudara untuk memberikan kekuatan dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia. Diharapkan nantinya setiap orang yang percaya mampu bertahan dan menang dalam perjuangan hidup kita. Beberapa hari yang lalu, tepatnya seminggu yang lalu, saya tadi gembala sedih karena ada anak Tuhan yang meninggalkan Yesus demi pasangan hidup. Padahal kalau dipikir, ya dari saya cantik gitu. Dalam pandangan saya sebagai laki-laki yang normal cantik ya. Dan cantiknya itu di atas rata-rata. Berpendidikan tapi juga S1. Tapi mengapa nggak memiliki kepercayaan diri? Bahwa masih banyak cowok-cowok yang cinta Tuhan itu mempertahankan iman. Dan firman Tuhan baik, karunia berkat-berkat ilahi adalah untuk memotivasi saya dan saudara untuk bertahan, bahkan kita dapat menang dalam menghadapi setiap pencobaan. Poin pertama, anugerah atau berkat ilahi apa yang Tuhan berikan, yaitu otoritas yang besar. Dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa. Ini saya sampaikan, kuasa yang saya kasih warna merah itu bukan bicara tentang kuasa yang biasa, tetapi kuasa seperti yang dialami oleh para murid tadi dalam Injil Lukas pasal 10, memberikan otoritas, memberikan kekuatan yang besar. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, ini jadi masalah. Apakah kehidupan kita sebagai seorang Kristen, Roh Kuduslah turun atas kehidupan kita? Saya singgung sedikit tentang doktrin GC. Karena kita orang GC, kita wajib dan takut tahu doktrin GC. Minggu kemarin, bukan minggu tapi dalam beberapa hari yang lalu, hari Rabu, Kamis, Selasa, Rabu, Kamis diadakan seminar pelatihan guru sekolah minggu GCS Indonesia, dan yang mengikuti Zoom lebih dari 1.700 orang. Tetapi dalam polling atau survei yang disampaikan, coba saya buka jalan. Dikatakan tidak banyak guru-guru sekolah minggu yang tahu tentang doktrin GCA. Ada beberapa hal. Dikatakan 41,9% belum pernah belajar doktrin GCA. Artinya mayor ini jumlah 41,9 belum belajar.
belum belajar. Dan yang belum tahu, yang belum belajar 41%, 41,9. Yang belum tahu artinya 0 buta, 39,6. Kalau dari gurunya saja belum memahami, bagaimana dengan anak-anak yang ada? Itu penting. Kenapa saya sampaikan ini? Karena salah satunya doktrin gereja dibaptis dalam Roh Kudus. Bagaimana pengajaran kita dipenuhi dengan hikmat daripada Tuhan? Bagaimana saudara-saudara sebagai umat Tuhan memiliki pemahaman tentang firman Allah? Saudara, pada saat kita membaca firman Allah nggak sama seperti kita baca buku-buku yang lain. Apa bedanya? Buku-buku lain yang kita baca itu pikiran manusia, tapi Alkitab adalah pikiran Allah. Siapa manusia dapat memahami pikiran Tuhan? Kalau kita tidak ada Roh Kudus dalam pikiran kita, nggak mungkin saya bisa berkhotbah. Nggak mungkin kita bisa mengerti firman Allah. Artinya penting. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kita akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Yerusalem, Samaria, Yudea, dan sampai ujung dunia. Itu efek. Kalau kita balik, bagaimana kita bisa bersaksi? Kalau Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita, bagaimana kita bisa bersaksi dengan kuasa daripada Tuhan? Kalau Roh Kudus tidak ada dalam hidup kita. Ada banyak gereja, dan saya yakin percaya bahwa semua gereja mengakui tentang Roh Kudus. Allah Tritunggal, semua gereja mengakui. Tetapi menjadi masalah, apakah semua gereja, apakah semua orang-orang Kristen memanifestasikan Roh Kudus dalam hidupnya? Itu yang lebih penting. Allah Tritunggal, semua gereja percaya. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus percaya. Tetapi sejauh mana kita sebagai anak-anak Tuhan memanifestasikan? Saya pakai bahasa biasa. Bagaimana saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan kita bekerja sama dengan Roh Kudus di dalam menjalani hidup kita? Kita jemaat Tuhan, mengapa saudara-saudara Tuhan katakan kita menjadi saksi? Kita dipenuhi Roh Kudus dan Tuhan berikan pada kita otoritas yang besar, yaitu kuasa yang besar. Hal ini karena pemberitaan tentang kerajaan surga harus diberitakan sampai ke ujung-ujung dunia. Kita lihat di dalam Amanat Agung, Matius pasal 28. Dikatakan Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadamu telah diberikan kuasa, ya, telah diberikan kepadamu segala kuasa di surga dan di bumi. Ayat ini setelah peristiwa kebangkitan. Ayat ini tidak berbicara akan, tetapi ayat ini telah berbicara Yesus sudah menang atas dosa melalui kematian yang di kayu salib. Nah, Yesus katakan, kepadamu telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, kalau kita mundur ke ayat yang Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 tadi, saya pakai bahasa saya dengan sah-sah saja Yesus memberikan otoritas yang besar kepada para pengikutnya. Karena apa? Saya pakai istilah umum. Yesus sudah dapat SK, ya. Saya akan kasih buat gambaran seperti ini. Pada saat Presiden Jokowi sudah dilantik dan mendapat SK sebagai Presiden Republik Indonesia, maka Presiden Jokowi punya hak penuh
untuk memilih menteri-menterinya. Ya. Dia mau nambah menteri kah, mau mengurangi menteri kah, itu kewenangan penuh dari seorang presiden. Sama juga dengan firman Tuhan ini. Kalau Kisah Para Rasul pasal 1:8 dikatakan kepada Allah akan memberikan kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Mengapa? Karena Matius pasal 28 ini peristiwa sebelum Yesus terangkat. Dan Kisah Para Rasul pasal 1:8 itu detik-detik terakhir sebelum Yesus terangkat. Dan firman Tuhan ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah jadilah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan jemaat Tuhan Yesus tidak sekedar membekali dengan pengetahuan, tetapi dengan otoritas yang besar. Misalnya menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan mengadakan mujizat, seperti yang tercatat dalam Markus pasal 16 ayat 17. Dikatakan tanda-tandanya akan menyertai orang-orang yang percaya. Bukan dikatakan tanda-tanda yang menyertai para pendeta. Ayat ini tidak dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai para penginjil. Tidak. Tetapi dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Artinya apa? Kalau saya dan saudara berdiri sebagai orang-orang percaya pada Tuhan, ada anugerah yang Tuhan berikan untuk kita akan mengalami. Mereka akan mengusir setan demi nama Tuhan. Mereka akan mengadakan mujizat demi nama Tuhan. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ini otoritas besar, saudara. Bila kita mendapat otoritas ini, ya, secara manusia level kita ini sama seperti dokter. Ya. Saudara tanpa sekolah berapa tahun sudah bisa berdoa dalam nama Yesus sembuh. Jadi seorang dokter belajar 4 tahun, 5 tahun buat resep sembuh. Ya. Sama-sama sembuh. Ada proses yang panjang. Tetapi pada saat saudara percaya pada Tuhan dan saudara berdoa dalam nama Yesus, sembuh. Itu namanya anugerah. Saudara nggak perlu kuliah. Ya. Ini namanya anugerah. Nah, pada saat kita menghadapi persoalan pergumulan kita, Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, masalah kesedihan kita. Disandingkan dengan seorang psikolog menghadapi konseling yang datang orang bermasalah, ya sampaikan masalahnya dan si konselor sampaikan pada si konseling, ini masalahnya, ini jalan keluarnya. Orang sarjana psikolog, ya kuliah 4 tahun. Pada saat kita berdiri sebagai orang percaya dan dapat otoritas ini, saudara dengar masalah seseorang dan saudara katakan, ayo kita berdoa. Aku percaya dalam nama Yesus, masalah selesai. Selesai. Sama-sama selesai. Dengan psikolog selesai, dengan saudara dengan kakak selesai. Tapi yang bedakan apa? Saudara gak perlu kuliah psikolog. Karena apa? Ada otoritas, ada anugerah Tuhan berikan hikmat bagi saudara. Sama, seorang psikolog juga sama, dia belajar tentang pengetahuan, dia belajar tentang psikologi manusia, dia belajar psikologi anak, macam-macam. Ini namanya anugerah. Mari sedang jemaat Tuhan, tidak semua orang memiliki otoritas yang seperti ini. Hal ini hanya dimiliki oleh para murid. Jadi pada saat kita percaya pada Tuhan, berapa kali saya sampaikan Yohanes pasal 1 ayat 12, semua orang yang percaya
percaya padanya, diangkat menjadi anak Allah. Tok, mama saudara dekat ke surga, anak Allah. Tetapi jangan cukup puas saudara menjadi anak Allah. Saudara harus masuk dalam level murid. Matius pasal 28 ayatnya 19. Jadikanlah semua bangsa murid. Pada saat kalau kita berbicara tentang murid, seorang murid tugasnya belajar. Seorang murid dia akan menghadapi ujian hidup. Seorang murid dia akan mendapatkan posisi nantinya sama seperti guru. Pada saat saya masih kuliah di STT Tawamanu, saya masih tingkat 3 dan ada kakak tingkat. Kami ngobrol-ngobrol di ruang dosen. Saya duduk situ dan beberapa mahasiswa dan ada kakak tingkat yang sebentar lagi akan menghadapi ujian skripsi. Dia katakan sama dosen, waktu itu dosen Yunani, bahasa Yunani. Dia katakan, Pak, besok posisi kita sama. Besok posisi kita sama-sama saja. Seorang murid akan menjadi seperti guru. Hal yang sama Yesus sampaikan bahwa target hidup kita adalah serupa dengan gambar anaknya. Kalau kita tidak menjadi murid Tuhan, bagaimana kita bisa serupa dengan gambar Allah? Kita jemaat Tuhan, otoritas yang Tuhan berikan juga bukan untuk sebagai sebuah kesombongan. Nanti kita bahas mengapa saya sampaikan ini, melainkan sebagai pendukung pemberitaan akan kabar keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi pada saat kita tidak dapatkan otoritas daripada Tuhan untuk berdoa untuk orang sakit, nanti kita lihat ayatnya terakhir bahwa di hari-hari terakhir ada banyak orang-orang berseru, Tuhan, 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 kami bernubuat demi nama-Mu. Ingat cerita, kalimat Yesus katakan, "Nyah kamu pembuat kejahatan." Nanti kita lihat ayat yang terakhir. Artinya apa? Otoritas yang Tuhan berikan pada kita, kewenangan yang Tuhan berikan pada kita, minimal dapat memotivasi diri kita sendiri untuk kita bisa menaikkan ucapan syukur pada Tuhan. Otoritas yang Tuhan berikan pada kita minimal dapat menguatkan hati kita pada saat kita menghadapi penderitaan. Jadi saya sampaikan pada kita semua, bersyukur kalau hari ini kita mengalami penderitaan, karena setelah kita akan mengalami kekuatan. Karena apa? Apa yang kita alami hari ini, suatu saat percaya bahwa apa yang kita alami akan jadi suatu kesaksian hidup bagi orang lain. Dulu sering saya sampaikan, saya hari ini nggak bisa memberikan motivasi pada orang-orang yang terjerat narkoba, karena saya nggak pernah ada di dalam dunia itu. Tetapi bagi orang-orang yang pernah terjatuh dalam dunia narkoba dan dia dipulihkan, maka dia akan dengan mudah akan menyampaikan kabar keselamatan pada orang-orang dalam dunia itu. Kan seringkali kita kalau menasihati orang, iya bapak atau ibu kan ada di posisi saya, nah kayak gitu. Bapak kan enak, tapi posisi saya, coba bapak di posisi saya, kan seperti itu. Tetapi kalau hari ini Tuhan izinkan kita ada di posisi yang sulit dan kita alami jalan keluar karena otoritas yang Tuhan berikan pada kita, maka kita akan bisa sampaikan, saya pernah ada di posisi itu dan saya berhasil menang, saya bisa berhasil keluar. Saya yakin percaya bapak, ibu, saudara, adik, kakak juga pasti bisa keluar. Karena apa? Kita punya Tuhan yang sama. Nah, otoritas yang besar Tuhan berikan pada kita. Jangan menyalahgunakan itu. Jangan merasa diri tidak percaya diri. Karena Allah saudara, murid Tuhan
hanya kita percaya diri, kita percaya dengan janji firman Tuhan. Nah, permasalahannya adalah di poin yang kedua, setan itu nyata. Ada sebuah keterkaitan antara dunia nyata dengan dunia roh, dan dunia manusia menjadi sebuah objek yang diperebutkan antara Allah dan iblis. Allah wajar kalau Allah ingin menyelamatkan umat manusia dari lebur dosa. Sangatlah wajar kalau Allah ingin manusia ini dipulihkan, karena Allah adalah pencipta saudara-saudara. Kecuali kalau ada orang yang percaya teorinya Darwin, bahwa manusia itu dari monyet, ya udah mereka silakan percaya. Berarti penciptanya bukan Allah yang itu. Tetapi Allah adalah pencipta umat manusia, pencipta langit dan bumi. Mengapa saya katakan manusia jadi objek perebutan antara Allah dan iblis? Saya katakan wajar kalau Allah ingin menyelamatkan manusia. Tetapi iblis, tadi sudah di awal saya katakan, dia tahu akan masa depannya, dia tahu akan akhir daripada karyanya, karena dia akan mengakhiri akan aktivitasnya dengan hukuman yang kekal di dalam neraka. Iblis ingin agar manusia juga mengalami hukuman kekal, sehingga di awal dia sudah berhasil menjatuhkan Adam dan Hawa. Di awal iblis berhasil, dia senang, yes, aku menang. Manusia adalah gambar Allah, terputus hubungan dengan Allah. Manusia sudah rusak, dia senang. Tapi kita tahu bahwa karya Allah berarti. Kalau manusia sudah terputus untuk sementara dalam kematian jasmani, iblis ingin memutus untuk selama-lamanya hubungan manusia dengan Allah dalam kematian. Ya, hari-hari ini bagaimana iblis terus berjuang. Nah, saya sampaikan dalam poin ini adalah iblis bekerja secara langsung maupun secara tidak langsung. Kita lihat pertama, dikatakan sistem kerja setan adalah ya secara langsung juga. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Jadi iblis langsung merasuk, sehingga banyak orang yang takut kepada orang kerasukan setan. Namanya orang kerasukan setan kan mengerikan, menanamkan ketakutan. Selanjutnya, ayat berikutnya dikatakan juga, dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Artinya apa? Iblis tidak sekedar merasuk mengganggu jiwa orang itu, tetapi juga iblis bisa memberikan penyakit. Jelas kalau kita katakan, dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Jadi orang itu bisu karena iblis. Ini pekerjaan iblis yang langsung, dia langsung menguasai, berupa sakit penyakit, berusaha menguasai jiwa seseorang. Ini jelas, kita tahu ini pekerjaan setan. Tetapi yang kita mesti paham juga, ada pekerjaan iblis yang secara tidak langsung. Atau tidak tahu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburi, berikutnya 10, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau iblis bekerja secara langsung, kita tahu ini setan ini ya, gitu. Yang kita mesti waspada secara nggak langsung. Apalagi hari-hari ini, coba mundur dikit. Orang katakan banci, pemburi,
data pemburit itu homoseks. Hari-hari ini kelompok ini terus bergerak dalam namanya LGBT. Bahkan ada beberapa negara termasuk Amerika sudah melegalkan akan kelompok ini. Mereka katakan Tuhan yang menciptakan kami seperti ini. Kalau saya suka sejenis, ini karena Tuhan. Bagi pemburit homoseks tidak nampak pekerjaannya setan, padahal pekerjaan setan. Dan ayat 10 tadi, dan disimpulkan dalam semuanya ini, waktu orang-orang yang dikatakan atau tidak tahu akan bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi sudah saya katakan bahwa iblis punya target bahwa dia masuk dalam hukuman kekal harus bersama-sama dengan manusia. Tetapi yang jadi masalah adalah seperti ini. Bagaimana iblis bekerja secara tidak langsung merusak tabiat manusia. Bahkan hal-hal yang mungkin kita anggap biasa. Tadi dikatakan yang ayat 10, mencuri, ya, biasa aja Pak. Lah, kita katakan. Dan orang pikir, ya, biasa pikir itu. Kalau nggak pikir kita nggak kaya. No, nggak ada hubungan. Ini karakter jahat. Orang pikir masuk kategori tidak masuk dalam kerajaan Allah. Pemabuk, pemfitnah, penipu, beda-beda tipis penipu dengan pemfitnah. Yang bahasa keren sekarang adalah tukang hoax. Mari kita jemaat Tuhan. Di dalam ayat berikutnya, mari kita lihat. Tetapi orang-orang penakut, penakut, ya, dikatakan. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala dan semua pendusta. Saya katakan tadi, tukang gosip, para pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan api yang nyala-nyala. Mengapa saya masukkan dalam ayat-ayat ini? Padahal ayat ini orang berpikir ini bukan pekerjaan setan. Ya. Saya simpulkan bahwa segala sesuatu yang jahat, segala sesuatu yang tidak baik, itu adalah cara kerja Indonesia secara tidak langsung dalam manusia. Dia pakai manusia, sehingga yang dilihat orang adalah manusianya, padahal ada kuasa kegelapan yang mendorong manusia. Sehingga pada saat kalau dia tidak berbohong, rasanya mulut ini nggak enak kalau nggak berbohong. Juga ada rekan kami dan sekarang begitu sudah jadi gembala sidang, dia sampaikan dulu, dulu kalau saya dalam satu hari nggak pukul orang, rasanya gatal tangannya. Ya kan aneh. Jadi setiap hari minimal satu orang dia pukul. Ada sama juga dengan orang-orang dalam ikatan pasar-pasar belakang. Iblis bekerja dalam diri. Orang hanya lihat, oh dia memang anak nakal, anak berandalan, dia memang berzina. Pasti ada pekerjaan yang secara tidak langsung dalam diri orang. Mari, pastinya setan itu setan itu menyapa. Jangan beranggap enteng. Pada saat kita melihat saudara kita, anak-anak kita, ada sesuatu yang over, waspadai akan pergerakan itu. Jangan anggap itu sesuatu yang biasa, yang wajar pada anak-anak. No.
saya sampaikan, lebih mudah kita membentuk anak-anak daripada yang sudah besar. Lebih mudah kita membengkokkan besi 6 mili daripada besi 40. Bisa, tapi butuh kekuatan yang lebih besar. Apakah orang tua bisa bertobat? Bisa bertobat. Tidak ada perkara lain. Cuma butuh harga bayar yang lebih mahal daripada anak-anak yang kita ajar. Lebih mudah. Kalau kita jengkel sebentar, besok bisa tersenyum. Sama seperti anak-anak, kita tahu bagaimana mengarahkan anak-anak kita. Mari jangan izinkan orang sekitar kita dipakai iblis secara nggak langsung. Pokoknya terakhir, yang ketiga, dikatakan anugerah yang Tuhan berikan adalah nama yang tercatat. Dikatakan namun demikian janganlah bersukacita karena roh itu takut kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar dalam kerajaan surga. Ini adalah final, ini adalah puncak. Tuhan Yesus menegaskan kepada para muridnya sedang bersukacita. Tuhan Yesus mengingatkan agar para murid tidak terlena dalam perkara-perkara yang tadi, yang perkara jasmani. Mereka bisa ngusir setan. Ya. Saya sendiri pun pada saat berhasil saya senang, ya. Tetapi jangan sampai terlena di situ. Akhirnya masuk dalam jebakan kesombongan rohani. Sehingga Yesus ingatkan, jangan bersukacita karena itu. Dalam pandangan Tuhan udah biasa, ya kan? Pada saat saya masih di Surabaya, pelayanan dalam persekutuan, melayani orang-orang kerasukan hari-hari juga. Berdoa untuk orang sakit, sembuh kalian mujizat sudah hari-hari, sudah biasa. Tapi justru hal seperti itu yang dapat menjebak dalam kesombongan rohani. Kalau dalam hati pelayanan dia nggak seperti saya. Dia kalau mendoakan orang nggak sampai tumbang, sombong. Jadi Yesus ingatkan, jangan bersukacita karena itu. Tapi mari kita bersukacita karena nama kita terdaftar dalam kerajaan Allah. Pada saat kita menyadari bahwa nama kita terdaftar sebagai anggota calon kerajaan Allah, dikatakan hal ini sebagai bukti akan pengakuan Allah atas manusia yang percaya kepadanya. Saudara bisa bayangkan tentang pada saat saudara mau masuk sekolah, ngantri lama, semuanya sudah dipanggil, pas sudah habis panggilan, kenapa nama saya nggak dipanggil? Ternyata nama saudara belum terdaftar. Nah, jemaat Tuhan, setiap manusia mengawali hidupnya dengan beriman kepada Tuhan dan menjalani kehidupannya dengan ketaatan dan pengharapan yang kokoh kepada kehendaknya, niscaya akan masuk ke dalam kerajaan surga. Wahyu pasal 21 ayat 27. Dikatakan tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, ya, atau orang-orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya dikatakan hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Artinya orang-orang yang masuk surga itu nggak sistem arisan, dikocok gitu kan, keluar nama kita, oh masuk, enggak saudara, sudah ada daftar listnya. Jadi nggak sistem main kocok, oh ini masuk neraka, wah, bukan untung-untungan, sehingga bukan sebuah kesombongan rohani. Di dalam iman kita pada Tuhan melalui pernyataan Yesus, setiap orang yang percaya pada masing-masing dalam kerajaan Allah. Cuman nanti kita lihat ayat terakhir, Matius pasal 7.
Bukan setiap orang yang berseru kepadamu, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan apa? Dia yang melakukan kehendak Bapakmu. Ya, tadi sudah sampaikan di awal ini yang saya update. Tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi setiap orang yang melakukan kehendak Bapakmu. Buktinya ayat 22. Orang-orang itu berargumen. Dikatakan pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadamu, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat? Oh, keren saudara. Ini orang Kristen dalam rata-rata yang mampu bernubuat demi namamu, yang mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ini orang Kristen dalam rata-rata. Sehingga Yesus tadi katakan jangan bersukacita karena ini. Karena kalau kita bersukacita karena ini, kuasa bukan punya saya dan saudara. Kuasa adalah punya Tuhan. Yang tadi saya sampaikan di awal, pada saat kita dapat otoritas lebih, ini harus untuk memotivasi kita, menguatkan kita, bukan untuk menjadi sebuah kesombongan rohani. Kalau kita akan kesombongan rohani seperti ini. Ayat 23 dikatakan pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Nyala daripada kamu sekalian pembuat kejahatan. Gimana kejahatan? Usir setan buat kejahatan? Bukan. Perlu buat dengan nama Tuhan kejahatan? Bukan. Tidak melakukan kehendak Bapa, itu yang kejahatan. Kalau saya pakai pemahaman yang sederhana, kesombongan Tuhan, kita anggap diri lebih baik dari orang lain. Saya pernah ngusir setan, kamu nggak pernah, sombong. Sehingga pada saat kita melakukan hal-hal suprapala, secara rohani kita jadi sombong dan terjebak dalam hal-hal untuk kepentingan pribadi. Mari saudara jemaat Tuhan, ini yang saya takutkan. Lebih baik Tuhan menghukum kita hari ini. Lebih baik hari ini Tuhan menegur kita. Daniel budi kamu salah waktu kita masih di bumi. Ini saya takutkan, jangan sampai Tuhan katakan pada waktu itulah aku akan berterus terang. Gimana? Penghakiman Tuhan. Kita sudah meninggal, kita sudah menghadap Tuhan, baru Tuhan berterus terang. Tidak ada kesempatan ketiga. Jangan sampai. Jadi bersyukur pada Tuhan. Kalau selama kita masih di dalam dunia, Tuhan tegur kita. Kamu salah. Kamu mesti bertobat. Kamu mesti berubah. Kita bersyukur pada Tuhan kalau Tuhan berterus terang kita pada kita masih hidup di dalam dunia. Jangan sampai Tuhan berterus terang pada kita pada saat sudah di penghakimannya. Hanya satu kata yang Tuhan sampaikan, nyah kamu pembuat kesalahan. Kita jemaat Tuhan, keselamatan yang telah diterima dengan cuma-cuma bukan untuk disombongkan, melainkan mesti membawa orang percaya dalam ketaatan yang mutlak kepada Allah dengan mentaati firman-firman-Nya dalam keputusan hidup. Saya kirim firman Tuhan kali ini. Mari sebagai orang-orang yang telah percaya pada Tuhan Yesus, jaga anugerah yang telah Tuhan berikan pada kita sampai kita kembali kepada Tuhan. Kita rindukan satu kata pada saat kita datang pada Tuhan. Sabarlah, hai hamba-Ku yang setia. Mungkin kita katakan, Tuhan saya bukan hamba Tuhan. No. Kita semua yang percaya pada Tuhan, kita adalah hamba Tuhan. Kita semua yang melakukan kebenaran firman Tuhan, kita adalah hamba kebenaran. Sehingga Yesus sampaikan, sabarlah hai hamba-Ku yang setia, masuklah dalam kesukaan Bapa-Ku di surga. Mari kita tundukkan kepala, kita datang pada Tuhan, kita menyerahkan kehidupan kita.
Terima kasih Tuhan untuk firman Allah yang sudah kami baca dan kami renungkan. Bahwa Tuhan menganugerahkan kepada kami perkara yang sangat besar. Kami bersyukur bahwa kami beroleh kesempatan kedua. Tuhan tolong kami di dalam anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kami. Apakah itu karunia-karunia ilahi, berkat-berkat ilahi, ataupun karunia-karunia khusus untuk menguatkan pelayanan kami, karunia-karunia khusus untuk kami menguatkan orang lain, menghiburkan orang lain. Tuhan tolong biarlah semuanya itu dapat memotivasi kami, menguatkan kami untuk kami boleh bertahan dalam perjuangan hidup kami, dan kami akan mengakhiri dengan kemenangan yang besar daripada Tuhan. Tetapi Tuhan tolong kami agar kami tetap ingat bahwa semua berkat-berkat ilahi tidaklah bermakna bila nama kami tidak tercatat dalam kerajaan surga. Tuhan tolong kami agar kami senantiasa mengingat bahwa nama kami terdaftar di dalam kerajaan surga. Sehingga hal ini membawa kami dalam sebuah hidup yang penuh dengan kerendahan hati. Kalau nama kami tercatat dalam kerajaan surga, bukan karena amal baik kami, bukan karena kesalehan kami, tetapi hanya oleh karena anugerah daripada Tuhan. Dengan kami mempercayai bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami beroleh keselamatan yang kekal daripada Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami dapat mempergunakan otoritas yang besar itu untuk menjadi berkat bagi orang lain, menjadi kesaksian bagi banyak orang yang belum diselamatkan. Terima kasih Bapak. Tuhan, kami saat ini berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sampai hari ini masih terus berjuang, yang masih terus bergerak untuk menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan tolong, kalau hari-hari semakin banyak orang-orang yang sembuh, atau juga orang-orang yang mengalami sakit makin banyak. Kalau kemarin tembus 4.000 orang yang mengalami sakit dalam satu hari, Tuhan tolong. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kami hanya bisa berharap dan berseru pada Tuhan. Tuhan memberkati akan pakar-pakar kesehatan, Tuhan memberkati akan pakar-pakar virus, agar mendapatkan virus yang daripada, antivirus yang daripada Tuhan, untuk menyembuhkan, bahkan mengantisipasi, mencegah orang-orang terinfeksi oleh virus corona. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan yang juga berdoa untuk bangsa negara kami. Kalau bulan Desember akan diadakan pilkada, dan beberapa bulan ke depan akan diadakan kampanye-kampanye. Tuhan tolong agar jangan sampai ada orang-orang tertular oleh karena kampanye-kampanye dengan turunkan masa. Tuhan tolong agar pilkada boleh berjalan dengan baik tanpa menambah orang-orang terinfeksi oleh virus corona. Setiap kepala-kepala daerah yang terpilihnya nanti, Tuhan tolong memberkati mereka dengan akan Tuhan. Ya, daerah-daerah yang memiliki kepala daerah dalam pilkada tahun 2020 ini boleh memiliki komitmen menjalankan amanah dan tanggung jawabnya, membawa kabupaten ataupun provinsi yang dipimpin dengan akan Tuhan. Dan juga menyerahkan akan gereja untuk kami. Tuhan tolong. Saya bersyukur kalau sampai hari ini kami bisa dapat berkumpul di gereja, dan juga berdoa untuk saudara kami tidak dapat berkumpul. Mari Tuhan tolong dan malah melawat mereka dalam kelemahan tubuh mereka, dan menjamah mereka, memberikan pemulihan, memberikan imunitas yang kuat dalam tubuh mereka. Meskipun mereka tidak beribadah di gereja, mereka melakukan ibadah di rumah, dan mereka melakukan aktivitas lainnya. Tuhan tolong lindungi umat-Mu, jaga dengan kuasa dalam Tuhan. Dan mereka saat mereka lemah dan sakit, Tuhan jamah sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan menyerahkan seluruh anggota keluarga masing-masing. Kami yakin percaya bahwa pilihan Allah, pertolongan Tuhan nyata atas kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak. Ini doa dan ucapan syukur kami, dan disempurnakan dengan doa yang mengajarkan atas setiap orang-orang percaya. Bapa kami di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa.
Kita nyanyikan Tuhan Yesus. Karunia dan damai sejahtera serta sukacita berasal dari surga, serta kekuatan kuasa ilahi dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan kasih yang kekal oleh Roh Kudus. Terimalah berkat Tuhan yang di dalam nama Allah Bapa, yang di dalam nama Allah Anak, yang di dalam nama Roh Kudus dari pagi ini, yang Yesus Kristus dan Tuhan kalian. Bapa terima